wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Apria dengan NPN 1951040112, jurusan Manajemen Bisnis Syariah UIN Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep nifak dan syirik dalam akidah Islamiyah. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep nifak. Dari sini pasti muncul berbagai pertanyaan. Apa sih yang dimaksud dengan nifak? Nifak itu apa sih? Jadi, kata nifak berasal dari kata nafiko al-yarbu. Artinya, lubang hewan sejenis tikus. Lubang ini ada dua. Ia bisa masuk ke lubang yang satu, kemudian ia bisa keluar lewat lubang yang lainnya. Demikianlah gambaran keadaan dari orang-orang yang munafik. Satu sisi, ia menampakkan keislamannya, akan tetapi di sisi lain ia amat kafir dan menentang kepentingan agama Islam. Sedangkan nifak menurut syara yaitu menampakkan keislaman dan kebaikan, akan tetapi ia menyembunyikan kekufuran atau kekafiran dan kejahatan. Biasanya disebut bahwa seseorang tersebut memperlihatkan sesuatu yang baik, berupa ucapan, tingkah laku, yang berlainan dengan yang ada di hatinya. Contohnya misalnya, ada seseorang yang mengaku bahwa ia adalah seorang mukmin, padahal di hatinya dan batinnya ia masih sebagai orang yang kafir. Orang-orang seperti ini biasanya disebut sebagai orang yang munafik. Jadi, intinya, orang yang munafik adalah orang yang berbuat nifak. Nifak sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, nifak iktiqadi atau keyakinan. Adalah nifak besar, di mana pelakunya menampakkan keislamannya, tetapi dalam hatinya tersimpan kekufuran dan kebencian terhadap Islam. Jenis nifak ini menyebabkan pelakunya murtad atau keluar dari agama, dan di akhirat kelak ia akan berada di dalam kerak neraka. Yang nifak jenis ini ada 4 macam, yaitu yang pertama, mendustakan Rasulullah SAW atau mendustakan sebagian dari apa yang beliau bawa. Yang kedua, membenci Rasulullah SAW atau membenci sebagian apa yang beliau bawa. Yang ketiga, merasa gembira dengan kemunduran agama Rasulullah. Dan yang terakhir, tidak senang dengan kemajuan dari agama Rasulullah. Selanjutnya, yaitu yang kedua, nifak amaliyah atau perbuatan, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang yang munafik, tapi masih tetap ada iman di dalam hatinya. Nifak jenis ini tidak akan mengeluarkan pelakunya dari agama, namun merupakan wasilah perantara kepada yang demikian. Pelakunya berada di antara iman dan nifak, dan jika perbuatan nifaknya lebih banyak, maka hal ini bisa menjadi sebab terjerumusnya dia ke dalam nifak yang sesungguhnya. Jadi pada umumnya nifak besar tidak akan terjadi pada seorang mukmin, sedangkan nifak kecil atau nifak amaliyah mungkin saja terjadi dari seorang mukmin. Adapun bahaya dari nifak, yaitu yang pertama, nifak akan menyebabkan kerusakan di muka bumi, dan yang kedua, nifak akan menyebabkan tersebarnya fitnah, dan yang terakhir yaitu nifak akan menyebabkan perpecahan di antara umat Islam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep syirik. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari syirik. Syirik dari segi bahasa adalah mempersekutukan. Secara istilah adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Jadi syirik adalah mempersejajarkan selain Allah dengan Allah dalam hal rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Adapun bentuk-bentuk syirik adalah yang pertama, syirik di dalam al-uluhiyah, yaitu adanya seseorang yang meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk disembah. Yang kedua, syirik di dalam ar-rububiyah, yaitu adanya seseorang yang meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah yang bisa menciptakan, yang bisa menghidupkan, yang bisa mematikan, yang bisa memberi rezeki, atau yang lainnya. Dan yang terakhir, yaitu syirik dalam al-asma wa sifat, yaitu adanya seseorang yang mensifatkan sebagian makhluk Allah dengan sebagian sifat-sifat Allah yang khusus baginya. Selanjutnya, yaitu pembagian dari syirik. Syirik sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, syirik besar. Syirik besar adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah,
menyembelih kurban atau hewan kepada selain Allah, misalnya diperuntukkan untuk kuburan, jin, ataupun setan. Adapun macam-macam dari syirik, syirik dalam berdoa, yaitu meminta kepada selain Allah di samping ia meminta kepadanya. Yang kedua yaitu syirik dalam sifat Allah. Dan yang ketiga yaitu syirik dalam mahabbah atau kecintaan, yaitu mencintai seseorang, wali ataupun lainnya layaknya ia mencintai Allah. Dan yang terakhir yaitu syirik dalam ketaatan. Yang kedua yaitu syirik kecil. Syirik kecil termasuk perbuatan dosa besar, akan tetapi masih ada peluang diampuni oleh Allah jika ia segera bertaubat. Adapun contoh-contoh dari syirik kecil yaitu yang pertama, bersumpah dengan nama selain Allah, yang kedua, bernazar kepada selain Allah, yang ketiga, riya, yang keempat, pergi ke dukun, dan yang terakhir yaitu melakukan peramalan. Selanjutnya, bahaya dari syirik kecil. Yang pertama, syirik kecil dapat merusak iman. Yang kedua, dapat terkena ancaman dari dalil-dalil tentang syirik. Dan yang terakhir yaitu termasuk dosa besar. Bahaya syirik besar yaitu yang pertama, kesaliman terbesar. Yang kedua, menghancurkan seluruh amal. Dan yang ketiga, jika ia meninggal dalam keadaan syirik, maka ia tidak akan diampuni oleh Allah. Yang keempat, yaitu pelakunya diharamkan masuk surga. Dan yang kelima yaitu kekal dalam neraka. Yang keenam merupakan dosa yang paling besar. Dan yang ketujuh, perkara pertama yang diharamkan oleh Allah. Dan yang terakhir, pelakunya adalah orang-orang yang kotor akidahnya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.